Nih geser. Oh oke. Kita mulai aja ya guys. Nih nomor 1. Oh iya ya. Oke, nomor 1 nih. Kalian aman nggak layarnya? Aman ya? Oke, B. Wis, sudah ada yang jawab B. Oke, di sini ada kata sebenarnya iya, sometimes itu langsung ke soal aja. Kalau kalian malas baca teks, kayak terus lihat dari option itu yang mana yang pasti salah. Wait, sorry, salah ini kok. Salah gunakan pen. Ini kan yang tanya. Yang beberapa cara berikut ini yang dapat digunakan untuk merevisinya adalah kecuali. Berarti yang tidak, berarti yang nggak perlu direvisi yang mana itu artinya. Nah kalau misalnya kalian baca dari sini ada kata-kata yang kayak aneh, harusnya udah cocok gitu. Nah itu langsung jawabannya gitu. Kalau tanda koma, menambahkan tanda koma sesudah kata penambahan itu. Penambahan itu yang mana ya? Penambahan itu mana deh? Penambahan itu. Oh, pelaku penambahan itu kan nggak cocok. Pelaku penambahan itu. Oh boleh, pas pelaku penambahan itu. Aku bukan mau keluar coy. Nah, oke deh. Wait. Nah, kalau misalnya kita tambah tanda koma, cocok kan di sini. Pelaku penambahan itu gitu. Ya, sekarang pennya. Oke. Terus mengganti atau berkejar-kejaran dengan saling mengejar. Kayaknya nggak terlalu perlu diganti kan ya. Berkejar-kejaran itu artinya sama dengan saling mengejar. Gitu. Jadi karena nggak perlu, dan kita tadi nyarinya adalah yang kecuali, maka yang jawabannya berapa. Kalau sesudah kata Henry mana nih? Menambahkan tanda koma sesudah kata Henry. Kata Henry gitu bisa juga. Kata Henry sudah pasti merupakan gitu. Terus menambahkan tanda koma mengganti kata jaringan dengan sindikat. Jaringan mana deh? Kayak jaringan itu berarti kan kayak circle-circle-nya mereka gitu kan. Atau sindikatnya mereka gitu. Kadang lebih cocok sindikat kalau dia di pelaku tentang narkoba sih. Kalau yang menuliskan angka 5 dengan kata 5. Iya, kalau dia 1 itu kan dia harus ditulis. Jangan angka, tapi harus huruf gitu. Oke, yang lain benar kecuali yang B. Yang B itu kayak terlalu berlebihan. Karena artinya sama, jadi nggak perlu diganti. Gitu ya, oke? Ini apa nih? Kecuali ya. Iya, kecuali kakak boleh kirim modulnya. Maafin, kakak nggak bisa kirim modul guys, karena ini soal yang kayak aku pakai di bimbel gitu loh. Jadi kakak bisa kirim foto aja ya, oke? Kalau langsung modulnya ya nanti harus ada harga yang dibayar istilahnya gitu lah. Gitu bisa aja, tapi itu karena kan kita harus mengapresiasi ya capeknya tim buat soal-soal ini gitu. Jadi nggak bisa. Mungkin kalau sistemnya berbayar mungkin bisa ya, karena beda cerita kan. Oke? Sorry ya Rohan, kakak bisanya kasih capture deh kita. Lanjut ya. Ini benar kah? Itu untuk jawaban yang mana? Wildan kah? Iya, kecuali ya. Oh ya, yang mana lagi tuh? Lanjut nomor 2. Oh ya, bisa sampai titik layar kak, kamu owner rembel tak? Kenapa Quartias? Kayaknya Quartias sangat-sangat penasaran dengan itu deh. Kenapa? Kayaknya aku udah cocok jadi owner kah? Kurang kiri kak? Oh oke, wait. Kurang kiri ya, ntar ya. Segini aman gak? Wildan. Udah, oke deh. Nice. Ini si Quartias dari kemarin pertanyaannya masih sama. Owner kan ini rumah belajar. Kenapa kakak mulu yang live? Aku udah beberapa kali menyatakan itu kan. Jadi partner aku itu harusnya dia juga live. Bahkan aku udah minta tolong karena sebenarnya aku lagi ada hal hektik yang kayak aku harus kejar banget. Aku minta tolong banget, kamu dong yang live, bantuin dong aku live. Nah dia lagi ada kendala di padnya dia gitu loh. Terus kalau kayak nge-print, aduh nggak bisa ya kayak gitu, ya udah deh gitu deh, gara-gara itu doang. Kenapa sih? Tapi Quartias kamu emang bosan ya kalau kakak yang live atau gimana? There's no problem kan kalau aku yang live ya.
Semoga nggak bosan ya dengar suaraku yang cempreng ini. Oke, lanjut nomor 2. Udah ada yang jawab. Diantaranya apa nih? Kalimat tersebut tidak efektif sehingga perlu diperbaiki dengan cara. Nah, kalimat tidak efektif itu bisa ditandai dengan kalimat efektif itu harus baku biasanya. Terus dia penggunaan tanda bacanya dan segala macamnya toh itu baru efektif ya. Terus dia nggak mubazir, udah nggak berulang gitu. Oke, berarti ada kata yang di sini yang perlu mungkin kita buang atau kita ganti ya. Oke, kita baca dulu. Jumlah dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan cukup besar sehingga tidak menutup kemungkinan peningkatan kualitas lingkungan yang jauh lebih baik daripada yang dicapai tahun lalu. Oke, berarti kalimat tersebut tidak efektif. Nah, maka mau caranya itu gimana? Yang mana yang kita ganti nih? Gitu. Kalau kalian jawabannya apa nih, guys? Tadi udah ada yang bilang. Suaranya juga candu, Kak. Enak kok, Kak, suaranya. Wih deh, thank you. Kayaknya ini suaraku sleep callable kali ya. Oke, yang mana, guys? Suaranya reporter habis. Waduh. Dulu pengen jadi reporter. Tapi waktu aku mahasiswa, reporter mahasiswa sih aku dulu. Emang. Setelahnya pas ke dunia kerja nggak lanjutin jadi reporter dong. Oke, ada yang bilang C, ada yang bilang, oh banyak kan C nih guys. Ada yang lain gak? Mari kita cek yang C ya. Mengganti daripada dengan dibandingkan. Daripada. Mana kata daripada ini? Oh, daripada. Nih ya, aku tandain dari yang kalian bilang. Kalau misalnya kita bilang peningkatan kualitas lingkungan hidup yang jauh lebih baik dibandingkan yang dicapai tahun lalu. Kayaknya malah lebih rancu deh. Lebih cocok daripada kok dibandingkan dengan, harusnya ada dengan tuh, dibandingkan dengan yang dicapai tahun lalu gitu. Kalau pakai dibandingkan gitu, kalau lebih cocok daripada yang dicapai tahun lalu gitu. Oke. Berarti C kurang, guys. Kurang. Nah, berarti apa lagi, guys? Jawaban kalian? C. Oh, semua C ya. Gak ada yang lain. Oh, si Wildan tadi bilangnya E ya. Kalau mengganti kata menutup dengan tertutup. Menutup. Aku tandain dulu menutup. Sehingga menutup kemungkinan. Apa yang kurang dari sini? Sehingga tidak menutup kemungkinan. Sehingga tidak tertutup kemungkinan. Menutup itu kalimat aktif, tertutup itu kayak hal yang tidak disengaja. Makanya aku kadang bercandanya gini. Kalau terantuk gak sengaja diantuk. Terbanting gak sengaja dibanting. Terbang berarti gak sengaja dibangkah artinya. Karena aku gitu bercanda. Nah kalau tertutup kan berarti gak sengaja ditutup kan. Nah itu kurang cocok sih menurut aku. Lebih cocok tidak menutup kemungkinan. Bukan tidak tertutup kemungkinan. Aku gak pernah dengar kata tidak tertutup kemungkinan. Gitu. Lebih cocok tidak menutup kemungkinan. Itu. Oke. Yang paling cocok di sini adalah ada yang jawaban yang lain gak? Bukan C, bukan D ini. Bukan D, bukan E. Ada yang bilang B. Wow, banyak ke gojek nih kayaknya nih. Mengganti kata untuk dengan guna. Let's see. Untuk jumlah dana dialokasikan untuk ini dong berarti ya. Mengganti kata untuk dengan guna. Jumlah dana yang dialokasikan guna. Kurang jadi rancu malahan, guys. Itu udah efektif kalimatnya. Ayolah. Di tingkat kelurahan Tar. Yang berarti bisa dengan menghilangkan ya, nggak perlu diganti. Misal kayaknya ini jumlah dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan besar sehingga iya, kata cukup itu kan jadinya opini, guys. Kalau terus kelurahan besar sehingga tidak menutup kemungkinan peningkatan kualitas yang lebih baik. Nah, ini tuh berlebihan nih. Nah, artinya yang paling cocok itu D, guys.
kalau mau dia efektif itu udah buang kata cukup dan jauhnya. Itu lebih efektif. Kayak berlebihan kan, mubazir kata-kata cukup dan jauh itu. Seolah-olah dia terlalu merah ternyata. Aku tanda pink gini ya, ini. Gitu. Jadi dia lebih cocok yang D, guys. Oke. Ini kayaknya iya, jelasin dong Mbak reporter kenapa itu. Karena ini kalau kalimat yang efektif itu kan ciri khasnya itu salah satunya dia baku sesuai dengan EYD lah ya, atau PUEB yang sekarang. Kalau dulu masa aku dulu EYD. Terus setelahnya itu dia tanda bacanya oke, pas gitu. Terus kata-kata yang berlebihan itu dibuang gitu. Jadi nggak perlu ada kata-kata yang misalnya mubazir gitu. Nah di sini kan kata cukup dan jauh itu kan lebih ke opini ya. Jadi malah udah lebih enak dia kalau dia bahasanya, sehingga tidak menutup kemungkinan peningkatan kualitas lingkungan yang lebih baik daripada yang dicapai tahun lalu gitu. Coba dengerin ya kalau aku baca semua. Jumlah dana yang dilokasikan untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan itu besar. Kelurahan besar, terus koma kan, sehingga tidak menutup kemungkinan peningkatan kualitas lingkungan yang lebih baik daripada yang dicapai tahun lalu gitu. Jadi lebih cocok. Oke? Aduh, sorry, ada yang jatuh. Bentar. Where are you, man? Gitu ya, emang nyambung langsung besar kak. Nah ini emang yang agak ini sih, yang paling enak itu jauh doang kan di tingkat kelurahan harusnya. Tapi yang paling kalau misalnya kita ganti dengan dialokasikan dengan dianggarkan, yang paling mendekati udah tinggal D emang. Kalau dialokasikan, coba ya, kalau misalnya kita coba dialokasikan, kita ganti. Enggak, kok jadi coret sih? Padahal tadi mau stabilnya, dialokasikan ntar. Oh iya, ganti warna dong aku tadi. Dialokasikan, dianggarkan. Dialokasikan dengan dianggarkan itu udah benar-benar sama, kayak sinonim kan. Jadi nggak perlu tuh kalau yang A. Nah kalau yang D ini emang yang kayak kata cukup gitu kan. Tapi kalau ada kata cukup lagi-lagi dia lebih ke opini. Jadi ya udah, tinggal itu jumlah dana yang dialokasikan itu cukup, berarti kan dia di tingkat kelurahan itu besar, udah gitu, di tingkat kelurahan besar gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kata cukup dibuang gitu. Oke. Karena kata cukup lebih ke opini di sana, berlebihan dia mubazir ya. Jadi intinya tuh dua kata yang itu tuh aku tandain deh, dia tuh mubazir. Nah kalau nggak dibuang dia mubazir kan nggak bisa mubazir ya. Mubazir itu berarti ada kata yang nggak berguna, nggak punya makna khusus gitu loh gitu. Jadi kalau kalimat efektif itu harus semua kata itu harus bermakna gitu ya. Oke, bisa dikahin aja biar gak mubazir ya maksudnya. Ada aja. Oke, lanjut nomor 3. Kalimat berikut yang pembentukannya mengikuti kaidah yang benar adalah yang mana nih yang mengikuti kaidah? Kalau udah dapat boleh langsung dikasih penjelasannya mungkin, atau kasih opini dulu deh. Boros ya? Iya, mubazir itu boros. Jadi dia terlalu mubazir. Nah itu perlu dibuang biar gak mubazir gitu. Oke, ada yang bilang D, yang mengikuti kaidah di. Oke, ada bilang D ya, ada yang bilang B. Wow, so belum bisa sekata nih kalian kah? Kalau yang B, berdasarkan uraian di atas menunjukkan benar pentingnya pendidikan emosi bagi orang dewasa. Di Kalimantan terdapat binatang langka yang kehidupannya nyaris punah karena kebakaran. Yang pembentukannya mengikuti kaidah yang benar. Pembentukannya kayak ada yang bilang D, B lagi.
BE. Wow, ini rame ya. Jawabannya tuh enggak langsung satu nih, belum satu suara maksud aku. Di Indonesia sekarang ini sedang giat mengadakan pelatihan untuk peningkatan kualitas. Kayaknya di sini kata-katanya tuh banyak kata di ya. Di Indonesia, di atas, di sekolah, di Kalimantan. Oh, yang nggak ada kata di kok. Oh. Yang aku tahu itu kalau bahas Kak, oke Kak, ini soal UTBK asli. Enggak lah, emang udah ada yang tahu soal UTBK asli. Bahaya lah kalau udah ada yang tahu soal UTBK asli. Oke. Setahu aku, kemarin maksudnya UTBK tahun kemarin. Oh, oke. Tahun kemarin ya. Ini dari kalau misalnya soal tahun kemarin kan mungkin nggak dapat semua ya. Jadi kayak digabung-gabung gitu. Jadi ini soal latihan apa nih? Tryout kan ini. TOTBK. Pertama untuk PBM. Kelas 12 dan alumni gitu. Jadi aku nggak bisa make sure kok ini persis banget dengan soal tahun lalu gitu. Aku nggak bisa langsung bilang karena aku nggak tahu part yang mana yang pas soal atau yang mana yang dia dimodifikasi gitu. Oke, untuk nomor 3 ini honestly kita perlu berpikir panjang lagi. Nah, cuman setahu aku itu kalau di awal kalimat itu ada preposisi atau kata depan di, predikatnya itu harus ada kata kerja pasif. Kalau ingat ya, aktif pasif ini sama aja dengan di bahasa Inggris juga kan ada. Oh ya, kalian kan nggak belajar grammar. Oke, aku nggak usah bahas bahasa Inggris deh. Nah, kalimat pasif itu berarti dilakukan tindakan kan, maka ada kata di atau ter biasanya di predikatnya gitu. Nah, berarti dari sini tuh yang predikat yang mana gitu. Boleh dicari dulu. Yang A, misalnya predikatnya yang mana? Tuh, di Indonesia sekarang ini sedang giat mengadakan. Berarti bukan mengadakan, harusnya diadakan gitu loh yang ini nih. Kenapa sih mati-mati mulu perasaan? Nih, terus harusnya nanti aku tulis ya ininya. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan ntar nih. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan pentingnya pendidikan emosi bagi orang dewasa. Kata menunjukkannya tuh agak rancu juga kalau di sini. Berdasarkan uraian di atas. Nah, karena semua di sini tuh ada kata preposisi. Hampir Nah, ini antara pantasan, guys. Lobet sih pantasan. Wait. Aku harus sambil ngecas berarti. Ini gak mikir kok mati-mati mulu gitu. Wait ya. Aduh. Udah lama deh soalnya udah gak dicas, kelupaan mulu. Ntar. Maaf ya. Ayo loh, ini nulis sambil pakai casan, pusing gak tuh? Oke, ini kata menunjukkan. Ya, kalau lagi lobet parah dah. Nah, terus predikat yang lain dengan penelitian ini dapat meningkatkan kualitas. Dengan penelitian ini dapat meningkatkan. Kurang deh, kayak udah ada kata dengan penelitian ini meningkatkan. Aku tadi predikatnya dulu ya. Di Kalimantan terdapat binatang yang langka yang kehidupannya nyaris punah karena kebakaran.
Wow, dengan menggunakan pupuk tablet dapat menghemat. Wow, agak dengan menggunakan pupuk tablet. Kalimat berikutnya yang paling salah tadi yang A ya, diadakan. Yang lain masih enak ya dengan. Wow, tiba-tiba aku ikutan bingung nih. Itu nomor 3. Terdapat nggak ada kata ini ya, nggak ada kata predikatnya nih. Di Kalimantan terdapat binatang langka yang kehidupannya nyaris punah karena kebakaran. Dengan menggunakan pupuk tablet dapat menghemat biaya tanam mencapai 50%. Wow, ada ini nggak? Berarti dia yang paling nggak ada ininya tuh. Kalau ini kan ada ini kan, ada predikatnya ya. Yang lain itu nggak ada predikat. Yang di itu nggak kelihatan banget yang mana predikatnya gitu. Nah, ingat ya, jadi statementnya aku kalau ada preposisi biasanya kalau ada preposisi di apa lagi ya? Kalian biasanya ngomong preposisi atau apa ya? Kata depan ya. Di itu biasanya pasif. Kalau kata kerjanya pasif itu ya. Pasif itu berarti kata awalannya itu adalah kalau nggak dipukul, terpukul, itu pasif. Tapi kalau memukul itu aktif gitu. Nah, untuk yang ini tuh berarti yang paling cocok sesuai kaidah yang benar itu yang D. Yang lain udah aku tandain ya. Kata kerjanya yang mana. Oke, lanjut. Nomor 4. Bentuk kata yang tidak tepat dalam teks kutipan tersebut adalah. Anyway, jelas nggak? Sesuai nggak ini ya? Ukurannya. Itu yang gak ada perikatnya. Yes. Untuk yang soal yang nomor 3 ya. Lanjut. Ahli kesehatan menyarankan agar penderita osteoporosis banyak mengkonsumsi sari kedelai karena dalam sari kedelai ini banyak mengandung kalsium yang baik untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Sari kedelai ini dapat dikonsumsi oleh siapa saja dengan risiko yang rendah. Selain itu, sari kedelai yang terkemas dalam bentuk minuman segar dapat diperoleh dengan mudah di warung-warung makanan. Oke, yang tidak tepat akan dia jadi nyangkut-nyangkut guys, kakak nulis. Untung panjang chargerannya yang 2 meter, kalau nggak bisa ke meja nih. Oke, kira-kira yang mana nih bentukan kata yang tidak tepat? Ada kata menyarankan di mana tuh? Aku tandain ya kali ya. Menyarankan ini. Terus mengonsumsi ini. Terus mengandung. Mana nih kata mengandung? Nih. Terus mencegah ini. Terus terkemas. Mana nih? Oh ya, yang ini, yang terkemas. Kok yang terkemas? Agak lucu sih. Kalau itu tadi artinya adalah tidak sengaja ya. Harusnya itu selain itu sari kedelai yang harusnya dikemas. Ya kan? Ganti ya. Arti itu tadi seolah-olah dia tidak sengaja. Ya. Awalan itu artinya tidak sengaja. Emang itu nggak sengaja kah? Sengaja kan dikemas? Tidak sengaja. Makanya terantuk nggak sengaja diantuk. Nah, berarti harusnya diganti dengan, kalau mau ganti nih ya, berarti ganti dengan dikemas. Gitu. Oke? Hai Mas Pi. Aman ya? Jadi harusnya dikemas bukan terkemas. Aman guys. So far so good. Yang belum follow boleh follow dulu. Yang belum join saluran ya. Subscribe YouTube-nya juga. Oke, aman. Kalau aman kita lanjutin, kalau enggak kita tidur. Jam boleh SS tidak boleh, tapi nanti di akhir aja tapi ya, oke? Nanti ya. Nanti di akhir kita kasih. Enggak. Enggak apa? Enggak boleh di SS. Nanti ada sesi
capture dan nanti di share juga di grup capturannya. Tapi jadi jawabannya Eka. Iya, jawabannya E. Karena yang tidak tepat, harusnya dikemas bukan terkemas. Iya gitu ya. Dedex dong maksudnya. Dedex. Halo Dedex. Dedex sudah makan Dedex? Kortias ini enggak, apanya yang enggak mau pulang. Grupnya di mana Kak? Ada di WA, ada di Tele. Kalau mau cari linknya di link Instagram, namanya Rumbelta juga nama Instagramnya, cari aja. Itu ada di link bio-nya gitu loh, jadi tinggal klik gitu, di follow ya. Oke. Kayak yang kemarin juga di post dikirim kok. Gitu deh. Aman, so far so good. Lanjut Kak. Iya, oke nih, udah aku buka nih. Jadi yang mau fokus membaca boleh, yang mau basa-basi dulu jangan kelamaan nanti keburu basi. Oke, ditanya kata berimbuhan mekan yang memiliki kesamaan dalam pembentukan dan makna kata dengan kata membersihkan pada kalimat. Oke, mekannya ya dengan kata membersihkan ya. Ini membersihkan yang satu hal yang dapat dilakukan adalah membersihkan. Nah, jalur pedestrian dari parkir kendaraan. Nah, berarti yang mana mekannya di A, B, C sampai E ya. Oke, coba yang A nggak ada mekan, merupakan doang. Hewan vertebrata memiliki tali yang merupakan tempat berkumpulnya sel-sel saraf dan nggak ada kan mekan selain merupakan. Nah, aku tandain aja deh, nggak apa-apa. Yang B, pembebasan bermasyarakat membuat bersyarat membuat masyarakat mulai meragukan. Oke, aku tandain dulu ya. Terus yang C, melumpuhkan. Yang D, kata memenangkan. Nah, yang E, makna mana nih? Menghasilkan. Oke. Membersihkan itu menurut kalian maknanya apa? Membersihkan itu kan meaningnya di sini adalah melakukan, ya kan? Melakukan pembersihan kan, atau bisa juga dengan arti lainnya adalah kayak membuat jadi gitu, boleh kan? Membersihkan kan membuat jadi bersih kan. Nah, ini aku buat deh membuat jadi. Nah, kira-kira di antara kalimat kata yang tadi udah kakak tandain dari A sampai E, yang mana tuh yang meaning, yang arti mekannya itu adalah melakukan atau membuat jadi gitu. Kalau udah ada yang nemu jawaban boleh guys. Wait, ini tulisannya terlalu cantik soalnya. Melakukan sama aja ya. Parah. Ada yang aduh, membuat jadi hasil gitu ya. Nggak ada yang lain. Ini lumayan kompak kali ini. Ada yang B deh. Ada yang B ternyata. Oke. Kalau yang A merupakan itu kan kayak itu tuh bukan kata hubung kan, kayak dia tuh emang udah kesatuan. Merupakan itu artinya tuh adalah. Aku tulis deh, ini artinya adalah kan. Kalau meragukan itu merasa nggak sih? Nah, ini merasa. Kalau yang C, melumpuhkan ini akibat nggak sih? Akibat. Iya, ini lebih ke akibat kan. Pada 2019 banjir bandang bahkan telah melumpuhkan. Ini akibat. Atau bisa juga sih ini membuat jadi. Tapi kalau bisa yang melakukan dan membuat jadi ya. Membuat jadi. Yang D, akhirnya Real Madrid mampu memenangkan. Wow. Apa nih? Berarti memenangkan di sini kan melakukan juga nggak sih? Membuat jadi menang kan? Ya kan? Melakukan kemenangan itu gitu loh, itu membuat jadi. Nah, berarti ini yang paling cocok nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa, cross check yang ya. Menghasilkan, membuat, membuat ya. Udah nggak bisa kata melakukan lagi deh. Udah, berarti yang membuat atau ya udah nggak ada kata lain. Membuat, menghasilkan, udah gitu. Oke, berarti yang paling cocok itu yang D deh. Melakukan kemenangan atau membuat jadi menang gitu. Membuat jadi ragu Kak.
Gimana? Bukan membuat jadi ragu, yang mana? Yang option yang mana, Dek? Oh, merasa. Oh iya, boleh juga membuat jadi ragu, bisa membuat jadi merasa. Tapi dia lebih ke perasaan kan, gitu. Kalau membersihkan ada something yang dilakukan gitu. Jadi dia merasa membuat orang membuat jadi pembebasan bersyarat pembebasan bersyarat ini membuat masyarakat mulai merasa ragu gitu. Membuat jadi ragu gitu kan. Merasa ragu atau membuat jadi ragu gitu. Kenapa enggak C? Karena yang C tuh kayak lebih ke akibat dia. Banjir bandang bahkan telah dia tuh bukan melakukan dengan kayak usaha emang dibuat gitu loh, tapi dia tuh akibat. Kayak kalau misalnya membersihkan kan ya itu bukan karena gak disengaja, emang disengaja gitu. Tapi kalau misalnya kayak melumpuhkan itu kan gak sengaja gitu. Karena emang kalau kita lihat di sini artinya hampir mirip semua kan, kecuali yang merupakan langsung eliminasi kan. Iya, yang E juga kayak yang dapat akibat atau membuat gitu. Bisa juga akibat. Kayak beberapa ratus spesies ikan memiliki organ penghasil listrik, namun hanya sedikit yang dapat membuat. Udah nggak bisa yang melakukan gitu. Oke. Thank you Rosnya, Mela. Oke, aman guys. Oke, lumba-lumba udah aman. Aduh, ini UTBK yang buat Rombelta lebih sulit kayaknya. Gimana? Ini UTBK yang buat Rombelta lebih sulit kayaknya. Maksudnya gimana tuh? UTBK yang paling sulit itu yang buat Rombelta gitu. Ntar aku jadi tim yang buat soal UTBK aja lah. Soalnya kayak bener semua. Oh iya kan. Kayak hampir mirip banget kan. Yang kayak bisa kita buang itu tadi cuma merupakan doang. Selebihnya mirip banget. Optionnya tuh terlalu sangat dekat gitu loh. Pengecohnya tuh banyak. Ketinggian pengecohnya. Daya pembeda arti. Kalau dibuat soal itu namanya daya pembedanya. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 6. Udah siap nomor 6? Nih aku scroll deh. Kayaknya aku harus ganti warna ini. Kurang nyata jadinya. Kurang kayak nutupin banget ya. Oke, nomor 6. Kalimat-kalimat berikut yang tidak mengandung makna idiomatis. Kecuali idiom. Idiom itu kayak konotasi atau bukan makna sebenarnya ya. Kalau arti dari idiom. Di bahasa Inggris juga ada idiom loh guys. You are my cup. You are cup of my tea gitu. Berarti kamu adalah segelas tehku. Bukan gitu artinya. Tapi kamu adalah kayak favoritku gitu loh. Jadi dia makna konotasi kalau di Indonesia artinya. Ya berarti atau makna konotasi artinya tidak sebenarnya gitu. Oke, nah yang ditanya adalah tidak mengandung wow. Ada kata tidak dan ada kata kecuali. Yang artinya ditanya adalah yang mana yang mengandung idiom itu ya. Itu aja. Oke. Sesimpel itu ya. Berarti tidak dan ada kecuali. Artinya dia yang mana yang mengandung gitu. Nah, yang mana tuh yang dia maknanya konotasi. Udah banyak yang apa tuh? Kenapa Kurtias? Gak boleh cakap kasar ya. Oke, udah rame nih. Kayaknya kali ini langsung satu kata nih, kayaknya satu suara. Suka kucing tadi sempat jawab C tapi barang pecah belah. Ya udah pecah belah kan yang rusak berarti. Bener kan ada barang pecah belah kan? Itu makna sebenarnya kan, atau makna di Indonesia bisa makna denotasi. Ketemu jadi plus. Oh iya, negatif ketemu negatif jadi plus. Nah iya, udah kayak rumus matematika ya. Oke, nah ini jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E? Ada kata buah tangan, bukan tangannya yang berbuah, tapi artinya adalah
oleh gitu. Yes, gitu ya. Oke, jangan lupa guys sampai titik layar ya. Biar kita selesai ini di angka 50.000 K kali ya. Yang ya udah 50.000 pakai K lagi, berarti 50 juta lah gitu. Tinggi nih ekspektasinya. Setinggi harapan siapa guys? Harapan kalian. Nomor 7, udah siap nomor 7? Nomor 7 tanya penulisan bilangan dengan huruf yang dapat ditemukan dalam kalimat-kalimat berikut kecuali kurang dia banyak lupa nih ya. Penulisan bilangan itu menggunakan huruf maksimal 2 kata. Jika dia lebih, maka dia harus dinyatakan dengan angka. Udah, berarti tadi apa? Penulisan bilangan. Aku tulis deh. Kalau menulis jadi harus duduk guys, karena tripod aku agak tinggi, jadi kalau enggak aku nggak bisa baca teks kalian. Oke, jadi penulisan dari bilangan itu ini menggunakan huruf. Nah, kalau dia mau pakai huruf harus aku panjangin. Maksimal itu 2 kata. Udah. Jadi kalau dia udah lebih dari 2 kata, enggak, ya udah pakai angka aja. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya jika lebih harus dengan angka. Misalnya kalau kamu nulis 50.500.000, nah itu harus angka aja gitu. Kayak misal buatnya, aku contohin deh kalau enggak contoh ya. Kalau mau buat 3 tahun itu harus tulis huruf. Oke, terus misal 5% misal, nah itu harus tulis huruf. Misal yang lain, kalau yang ini masih bisa ini ya, bisa dengan huruf atau bilangan, bebas kalau yang ini. Oke, berarti yang mana yang cocok ya? Berarti udah bisa dong harusnya jawab ini kalian mah. Oke, yang mana? Aku tandain ya. Yang mana yang number di sana, meskipun dia udah tulis huruf ya. 40 terus 240, terus 3 tahun, terus mana nih, 2 orang, sejumlah 5%. Udah deh, yang mana deh seperti jawabannya? Tahu kan nih mana jawabannya guys? Yang mana? Yang berapa? Ya, 240. Berarti kamu harus tulis 240 harusnya. Udah, ini jadi angka aja kita. Kayak berapa? Jawabannya adalah bravo. Yeay. Kali ini satu suara ya. Satu suara setelah kakak jelasin kali ya. Atau memang udah jago sih. Aku yakin kan udah pada jago kok. Mungkin yang karena banyak kan anak-anak itu kan yang merasa yang paling gampang itu adalah LBI, PPU, PBM. Ya enggak? Setuju enggak kalian? Yang paling gampang itu LBI, PPU, PBM. Kak, doain aku please. Ya, semoga ya kalian pada keterima di kampus pilihan pertama di jurusan yang kalian mau. Amin. Lanjut ya, nomor 8. Nomor 8, judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah nah kalau dari aku tipsnya apa? Kamu tahu intisari per paragraf. Karena judul itu kalau bisa mewakili semua isi teks gitu. Nah, berarti ini ayo yang udah tahu judulnya apa boleh banget. Coba di awal itu paragraf pertama dia ada ngebahas dunia kedokteran mengembangkan ilmu baru. Oke, untuk memperlambat. Oke, ada something untuk memperlambat proses penuaan manusia. Oke. Terus kalau berikutnya ada penemuannya ya untuk gimana nih memperlambat ini gitu. Kalau di paragraf berikutnya mengembangkan terapi awet muda. Oke, memang kayaknya memperlambat penuaan ini ya yang dibahas. Dengan cara apa tuh? Melalui terapi H3 oke. Yang baru itu adalah kayaknya terapi oksigen ya.
Coba di generasi, oh iya, dengan terapi oksigen ada yang baru. Karena kan tadi dibilang ada hal something new ya, mengembangkan ilmu baru. Berarti kalau yang biasanya adalah terapi H3-nya, nah sekarang ada D3, terapi oksigen dengan bahwa penuaan manusia itu disebabkan denegrasi paru-parunya. Nah, oke, lanjut paragraf ketiga. Apalagi quote-nya? Udah bilang apa nih? Paragraf ketiga dia sama ya, dia terapi oksigen lagi kan dibahasnya, ya kan? Nah, semakin akibatnya iya, jadi ini ngebahasnya terapi oksigen lagi nih ya. Jadi ada ngebahas oksigen, makanya perlu terapi oksigen gitu loh. Oke, berarti jawaban yang paling cocok yang mewakili semuanya adalah yang berapa? Menghambat proses penuaan melalui terapi oksigen gitu deh. Oke. Amin paling serius ya. Oke, aman guys. Aman Sel, aman Dilan. Oh, ada Dwi Lan 1990. Tapi ada double W-nya. Apa sih itu? W. Amin. Oke, lanjut. Nomor 9. Harusnya kalian udah langsung bisa nih jawab. Masalah pokok yang dibahas dengan bacaan di atas adalah apa masalah pokoknya? Karena overall tadi kan udah tahu intinya ya. Berarti masalah utamanya adalah masa kak udah beli tripod belum? Kalau belum aku beliin. Tapi belum, kan ini ada tripod, tapi tripodnya goyang-goyang. Tapi ini resikonya terlalu gede ya. Ini pengen apa nih namanya? Pengen nyogok tapi agak kejauhan gitu loh. Resikonya untuk sebuah tripod itu terlalu gede. Itu terlalu mempertaruhkan masa depan kita berdua gitu loh. Karena kan kamu bakalan diblokir ya pasti kalau ketahuan gitu. Nah, aku juga pasti kena dong gitu. Sebagai pelaku kebohongan. Sindikat penipuan ya kan. Halo Bintang. Hai. Oh, udah bilangnya telur goreng. Wow, jadi pengen makan telur nih. Oke, apa tuh yang dibahas? Masalah pokoknya pengembangan temuan, perlunya terapi oksigen, penyebab proses penuaan, proses akibat kekurangan oksigen, dan wow, mirip-mirip juga guys. Kayak antara C sama yang E itu sangat mirip ya. Tapi wait, yang B degenerasi. Oke, tapi dia lebih banyak nih kayak yang paling dimention itu ya, proses penuaan manusia. Oke, berarti aku pilihnya E. Oke, guys, gak kak ada yang ngasih gift siapa? Oh si siapa Bintang? Oh ya, hai Bintang. Ya dia emang hobi ngasih gift kan si Bintang. Terus kenapa kalau ada yang ngasih giftnya sekalian yang apa sih kata siswa aku, kadang siswa aku nanya, emang ibu kalau live sampai malam memang dikasih gift apa? Terus kayak emang ngapa sih ngeliat gift mulu kalian? Ibu kalau mau bahas soal itu bilang bu, kasih gift lumba-lumba gitu. Emang ada gift lumba-lumba? Aku gitu jujur kayak aneh-aneh deh. Karena jujur aku nggak terlalu tahu gift itu apa aja gitu deh. Oke, aman. Kakak umur berapa dipanggil ibu? Karena di sekolah, jadi kalau di sekolah kan mau nggak mau harus dipanggil ibu. Meskipun siswa aku bilang kayak dipanggil kakak aja lah gitu. Enggak, aku bilang ini formal kan. Kalau nggak dipanggil miss, oh aku bukan guru bahasa Inggris, jadi nggak usah panggil miss, panggil ibu gitu. Kalau itu bedanya kalau di sekolah sama di bimbel. Oke, jangan dong. Kalau di sekolah karena dia formal kan mau nggak mau seberapa muda pun harus dipanggil ibu. Kalau di bimbel karena dia informal dan lebih santai, mau seberapa tua pun biasanya panggilnya kakak gitu. Kan aduh salah aku. Kenapa aku harus kasih tahu? Oke anak-anak, udah. Jangan lupa anak-anak tetek layar, kalau nggak ibu marah.
banget jadi guru ya. Oh ya, ada yang ngasih kopi nih, Spion. Thank you Spion. Biar gak ngantuk ya. Siap bunda. Ini si Bimsku siapa ini? Ini ada yang manggil aku bunda nih tiba-tiba. Oke, ibu lanjut. Oke, nomor 10. Masih teks yang di atas kayaknya. Simpulan berikutnya sesuai dengan bacaan di atas kecuali. Oke, berarti yang gak sesuai. Itulah ya. Oke, yang mana guys? A, B, C, D, E, F, G. Jika ingin awet muda, orang harus menjaga kondisi badannya agar tetap sehat dan kuat. Jika ingin sehat, orang harus mencukupi kebutuhannya akan oksigen. Oksigen ada ya tadi. Jika ingin tahan terhadap penyakit, orang harus menjaga kondisi tubuh dengan terapi oksigen cocok. Jika ingin menghembuskan, orang akan menerapkan temuan Manprep. Yang tadi yang terbaru siapa? Manprep ya. Oke, Manpret. Ada astaga, susah banget sama dia. Sesuai, kayaknya yang paling gak sesuai A deh. Karena gak ada ngomongin tentang oksigen itu kan. Kalau yang E deh, orang harus menjaga paru-parunya. Yes, karena tadi ada ngomongin degenerasi ya ampun. Oke, so yang paling gak sesuai adalah yang A, karena dia nggak ada sangkut pautnya dengan teks di atas. Meskipun ada bahasa ingin awet muda, tapi caranya itu nggak ada dengan yang ada di sini gitu. Ayo loh, pada salah kan jawabannya kan? Next ibu, ayo pada salah kan? Pada jawab apa kalian? Sip om, kok jadi om? Ini tadi ditanya kecuali ya guys ya. Oke, kecuali ya. Ayo, ada yang kegocek nih banyak kayaknya. Jangan lupa guys sama tetek layar ini belum ada di 10K. Aduh sedih banget aku. Anak-anak sambil kerahkan jarinya untuk tetek layar ya. Manusia wajar salah bu. Oke. Ya. Tapi banyak yang kegocek, gak ada yang benar. Ayo loh. Manusia itu emang wajar salah, tapi jangan selalu salah. Kalau sekali salah itu namanya silap. Tapi kalau keterusan salah, apa itu namanya? Gak tahu aku. Oke, lanjut ya. Nomor 11, biar kita cepat pulang guys. Berdasarkan di atas, degenerasi paru-paru berakibat langsung pada apa guys? Pada penuaan dini kah? Penuaan. Terhadap apakah kira-kira tadi ada di sini degenerasi ya ampun. Nih, profesor menjelaskan bahwa proses penuaan manusia terutama oleh degenerasi paru-paru. Proses itu terus bertambah sejalan dengan usianya semakin bertambah gitu. Berarti kira-kira dia ngaruhnya ke mana dulu tapi nomor 11 apa jawaban kalian? Yang mana? Ayo. Ini perempuan gak pernah salah bu. Sebenarnya itu kebalik tau. Padahal nyatanya di dunia nyatanya tuh kalau salah itu selalu yang salahkan perempuan. Kayak untungnya sekarang udah mulai canggih ya. Tapi kalau misalnya di zaman dulu, misal mereka belum punya anak, yang disalahin siapa? Perempuan. Padahal belum tentu yang gak subur perempuan kan. Bisa jadi suami yang gak subur gitu. Oke, yang mana jawabannya anak-anak? Tadi udah jelas ya, aku tandain tadi ya. Menjelaskan bahwa proses penuaan manusia terutama disebabkan oleh degenerasi paru-parunya. Terus berarti di sini yang cocok apa? Berarti yang bravo. Udah deh. Tuh kan iya banget. Nah, iya kan makanya. Jadi itu cuman pas kalian pacaran aja sama cowok kalian kayak gitu biasanya. Endingnya mah perempuan yang banyak mengalah. Dari berbagai hal yang aku sering dengar itu sebenarnya perempuan yang sering mengalah kok. Gitu. Oke, aman guys. B, bunda. Si Bimsku siapa dah? Hai Bimsku, kamu siapa sih? Kenapa manggil bunda, ha? Emang aku nikah sama bapakmu? Ayo loh. Oke, B yang benar. Next ibu. Oke. Live aja kan, gak usah ganti lain. Gimana? Live aja. Apanya? Live? Gak ngerti aku maksudmu apa. Quartias. Nah, tergantung apa. Oke, gak usah ganti hostnya. Kenapa emang? Kok
Kok kayaknya kalian kelewat ini deh. Ini aduh, kemarin mau ngajak collab adikan aku, tapi nggak jadi dia. Sibuk beradaptasi dengan suhu di Australia. Oke, lanjut ya guys, lanjut ya. Setuju, gak usah ganti hostnya. Kenapa kalian gak mau ganti host? Udah nyaman. Nah, kalau udah nyaman ini nih, udah nyaman nih. Tapi kalau nanti host yang lain bisa buat kalian nyaman gimana dong? Oke, yang sekarang nomor 12 teksnya udah beda ya. Anak-anaknya silahkan dibaca teksnya, ditanya judulnya lagi. Nah, harusnya ini udah benar jawabannya. Karena di soal sebelumnya udah nyaman itu sama dengan tinggalin guys. Karena di soal sebelumnya kan udah sama ya soalnya gitu. Oh, Pororo gitu ya. Kalau dia kalau Pororo cewek apa cowok ya? Pokoknya kalau misalnya pasangan dia udah nyaman sama dia malah ditinggalin gitu loh, PHP dia berarti mah. Tukang ghosting dia. Hati-hati ya sama Pororo. Aku gak tahu Pororo cewek apa cowok ya. Setengah-setengah. Oke. Ya oke, mana guys judul yang paling tepat untuk melengkapi di atas? Sudah pada baca belum? Ancaman sampah plastik. Kayak dia ngomongin plastik, setiap orang memang seharusnya bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi jika mau berbicara mengenai solusi paling efektif, ada satu hal yang tidak boleh tinggalkan, sebagaimana dikatakan oleh Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia atau ADUPI. Wow, aku lupa ada ADUPI, kayaknya aku harus cek ADUPI ya. Pengelolaan limbah merupakan solusi paling efektif dalam penanganan sampah plastik, salah satunya bla 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 dan daur ulang bla 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 bla. Jadi selain membantu mengatasi permasalahan menggulungnya sampah plastik di Indonesia, daur ulang juga memiliki nilai ekonomis tersendiri. Oke, yang mana yang paling tepat guys? Menurut aku sih ngomonginnya adalah ada ngomongin solusi paling efektif di sini guys. Jika mau berbicara ada satu hal yang tidak boleh tinggalkan, yaitu tadi sih pengelolaan limbah kan nih. Oh my god, pengelolaan limbah merupakan solusi paling efektif. Nah berarti kira-kira jawaban kalian apa guys? Yes, C ya. Upaya paling efektif menangani sampah plastik gitu deh. Oke, lanjut nomor 13. Oh iya, di optionnya ada ke bawah ya, DE nya di bawah. Kata perimbuhan yang salah digunakan pada paragraf pertama adalah paragraf pertama. Oh, wait. Oh, dia beda teksnya kok. Nomor ini cuma nomor 12 doang ternyata teksnya. Oke. Atau dia di-cut kali ya. Pasti merupakan. Masih sama soalnya ini. Aku baca. Oke, menurut kalian yang mana yang salah? Ke paragraf 2 penjelasan tentang upaya. Yes. Yang pertama itu kan kayak latar belakang gitu loh, tentang sampah plastik sama plastiknya gitu. Yang nomor 13 ya sekarang guys. Ada yang bilang B. Pororo bilangnya B. Memiliki kah itu? Menilik. Yang B itu menilik, bukan memiliki. Menilik ya. Menilik dari yang mana jawaban kalian? D, B, D, B. Nggak ada yang lain kah? Kata perimbuhan yang digunakan pada paragraf pertama adalah yang salah ya. Wait. Yang salah. Ada kata mengenakan. Aku tandain dulu kali ya. Mengenakan. Terus ada menilik yang ini. Terus menyebut yang ini. Terus memprediksi yang ini. Terus mencapai. Oh ini. Gitu. Oke. Yang salah. Coba. Plastik memiliki beragam manfaat, tetapi bisa menjadi masalah ketika masyarakat tidak bijak dalam mengenakan. Kok mengenakan sih? Menggunakan gak sih?
mengenakan itu lebih ke pakaian, guys. Harusnya tuh menggunakan. Nah, mengenakan itu kalau pakai baju gitu. Apa nih tadi? Menggunakan harusnya. Oke, jadi paling cocok A ya. Kalau mengenakan itu lebih cocok konteksnya pakaian. Oke, aku jelasin deh nih. Konteksnya ke pakaian. Kalau konteks sampah di sini dia menggunakan. Konteksnya pakaian ya. Gitu ya, oke, aman nggak? Bergantung teks. Akan dia ditanya pada paragraf pertama. Nah, kita kan gak bisa menilai sebuah ini kalau dia cuma dari kata-katanya ini ya, oke? Ayo, ada yang bilang A, ada yang B ya tadi ya. Aman guys, aman guys. Aku jadi pengen nyanyi deh. Besar rasa cinta menggunakan Nah ya, plastik memiliki beragam manfaat, tetapi bisa menjadi masalah ketika masyarakat tidak bijak dalam menggunakan plastik, bukan sampahnya maupun mengelolanya gitu. Bukan menggunakan sampah, tapi menggunakan plastik. Kan di sini kan subjeknya tuh plastik kan. Nah gitu ya. Menjudge orang. menilik itu kayak melihat atau berdasarkan gitu deh artinya. Menilik dari kayak berdasarkan ini gitu, atau melihat dari gitu lah. Itu ya. Thank you spion V gak tuh. Haruskah aku terus bersama denganmu sementara kau tak padaku hampir. Ayo nomor 14. Kesabaran ini selama ini ku terlalu kurang apa. Kalau udah ada yang nemu jawabannya boleh guys. Ini aku kata yang paling tepat untuk melengkapi titik pada kalimat ketiga di atas adalah kalimat ketiga yang mana dah? Oh, pokoknya inilah titik ini ya. Nah, tuh yang mau diisi guys. Tadi ada apa? World Economic Forum kemudian berisi bahwa pada 2030 angka tersebut akan apakah cocok menumpuk, menyusun, membumbung, membengkak, menambun. Wow, ini mah berasa kita harus tahu masing-masing artinya apa. Tapi kalau dari sini yang paling cocok apa dah? Ini kan ngomongin plastik ya tadi ya. Plastik memiliki beragam manfaat, tapi bisa menjadi masalah ketika masyarakat tidak bijak dalam menggunakan ya harusnya, maupun mengelola. Ke belakang tahun 1950, Earth Watch in Data menyebut produksi plastik di seluruh dunia hanya 2 juta ton per tahun. WF kemudian memprediksi bahwa 2050 tersebut akan menumpuk lah, kan dia jadi sampah kan. Menumpuk gak sih? Membumbung itu sebenarnya sama sih konteksnya tuh. Membumbung itu pas sebenarnya kayak meningkat gitu loh, membumbung tinggi kayak gitu. Tapi dia lebih how to say that? Membumbung tinggi. Kayak naik juga gitu loh, naik juga artinya sebenarnya. Udah nggak ada kata lain lah. Kenapa nggak membengkak nggak tuh? Kenapa nggak membengkak kak? Kata yang paling tepat angka dia. Angka tersebut akan 2 juta ton per tahun. Produksi plastik itu 2 juta ton per 2 juta ton per tahun. Terus kemudian memprediksi pada 2050 angka tersebut akan kurang enak ya ini ya. Dia bukan sampahnya ya yang dibahas. Kalau sampah ya menumpuk, tapi di atas plastik ya kan. Jadi berarti dia bisa hampir sama guys semua artinya. Membengkak itu menyusun, menumpuk. Plastik memiliki beragam, tetapi bisa menjadi ketika masyarakat tidak bijak dalam mengenakan maupun mengelolanya. Belakang produksi plastik, gak ada ngomongin sampah ya di sini ya.
Dia nggak ada ngomongin sampah, guys. Wow. Kalau membengkak itu ya membengkak, nambah juga kan, arti membengkak itu menambah juga kan sebenarnya, cuma membengkak itu ke samping kali. Kalau membengkak itu membengkak, ya itu konsepnya sampah kah? Ya kan, kalau dia sampah dia menumpuk ya, ternyata dia plastik ya guys. Dia sama nggak sih konteksnya? Iya sama kok ternyata teksnya. Ya katanya melewati pada kalimat ketiga paragraf di atas. Oh oke. Ya udahlah, nggak cocok berarti karena konteksnya plastik guys. Jadi produksinya sih kayak dari tahun ke tahun itu dia agak naik kali ya. Nah biasanya itu dia tahun 1950 dia cuma 2 juta ton per tahun. Terus tapi nanti diprediksi itu dia di tahun 2050 angka tersebut akan meningkat kan istilahnya harusnya hingga 560 kali lipat alias mencapai 1124 juta ton. Nah bertambah lah. Nah kira-kira dari sini yang cocok untuk bertambah, mengertikan kata bertambah tuh akan bertambah hingga atau akan meningkat hingga 560 kali lipat gitu. Membengkak biasanya di KBBI kiasan bertambah besar atau banyak, memang tentang biaya, anggaran dan sebagainya. Oke. Yes, thank you Milky, dia udah ngejelasin ya. Membengkak itu sebenarnya ya meningkat tetap, tapi untuk yang ini kira-kira paling oke-nya yang mana? Kalau menumpuk itu gimana lagi ya untuk menjelaskan. Sebenarnya menumpuk pun bertambah juga artinya, tapi dia jadi lah tumpukan. Oke, kira-kira yang mana tuh guys yang paling cocok? Membengkak ini kira-kira ini masuknya ke ini enggak, ke biaya enggak? Kenapa menumpuk? Nothing ada nothing. Sama ya, betul-betul ngomongin angka. Membengkak 404 membengkak. Kalau membengkak itu membengkak. Oke, nggak salah sih, membengkak itu membengkak. Coba ya, kalau misalnya menumpuk itu lebih banyak digunakan apa? Mengumpulkan, kata menumpuk berarti benar mengumpulkan atau menghimpun. Wow, pekerjaan terus menumpuk, ya sedang sibuk menumpuk buku-buku, ya menumpuk padi. 1 bulan katanya harus menghimpun, mengumpul. Wow. Hai gacuan, ayo kak baru join. 404 itu yang kalau 404 itu nggak ditemukan gitu ya. Ini agak rancu sih. Menumpuk itu bisa menaruhnya bersusun-susun, mengumpulkan banyak-banyak, menumpukan. Wow. Ya paling dia bisa paling cocok ke angka sih ya. Ya paling membengkak lah. Udah nggak ada yang lain kan selain itu. Kalau udah benar oke, menumpuk itu banyak nggak sih artinya? Sebenarnya semua ini hampir sama maknanya. Menumpuk itu berarti dia jadi sampai tumpukan-tumpukan gitu loh, dia bertambah juga, artinya bertambah gitu loh. Tuh kayak menaruh bersusun-susun itu masih menumpuk juga. Tapi seolah kalau menumpuk itu seolah nggak digunakan kan dia. Jadi menumpuk itu bisa mengumpulkan artinya juga. Karena kan disusun kan. Nah, kurang cocok sih sebenarnya kata menumpuk di sini. Kecuali tadi kalau dia sampah, konteksnya sampah kayaknya cocok menumpuk deh. Kenapa cocok menumpuk? Karena kan sampah kan nggak benar-benar digunakan. Tapi kalau plastik menurut aku masih digunakan. Nah, dia bisa beragam manfaat sebenarnya, tapi harus tetapi bisa menjadi masalah kalau nggak bijak kan gitu. Nah, terus dibahas lagi dia tuh bukan dampak dari plastiknya, tapi di 1950 itu plastik itu diproduksinya itu cuma 2 juta ton per tahun. Tapi kalau di tahun 2050 nanti prediksinya itu dia meningkat hingga 562 kali. Nah, masalahnya nggak ada kata meningkat nih di sini. Nah, paling cocok yang mana berarti? Hostnya bingung bagaimana kita enggak. Nah, berarti paling cocok adalah untuk ini berarti membengkak paling gitu. Oke, aman. Jadi semua artinya itu hampir sama semuanya yang di option emang susah sih. Ini ya tergolong agak tinggi pengecoh dan daya pembedanya tuh sangat-sangat wow.
Tuh ya, karena nggak ada kata yang paling dekat lagi. Ini TO apa? PBM, PU, nggak tahu. Barusan yang lain kalau benar muka udah benar aku TBM. Ya udah. Teksnya buram kak. Oh ya, sorry. Seburam itu kah? Kalau kejauhan kali ya. Aduh sorry. Ini kejauhan masih kah? Besok aku nggak usah buat ini deh. Kenapa bisa buram banget ya? Kalau ntar aku bersihin kamera dulu. Coba ya. Wow, sekali ngambilnya keluar 2. Ntar ya, aku coba bersihin kamera guys. Hopefully better. Ngaruh nggak? Kayaknya kakaknya perlu ganti warna backgroundnya deh. Iya kan? Makanya tadi aku bilang kayaknya nanti aku ganti deh ini ya. Wow, sama aja. Karena aku udah nggak punya way yang lain selain kayak apa namanya? Karena ini aku pun udah pakai handphone yang emang lumayan terang kameranya gitu loh daripada yang waktu itu kan. Gimana dong? Jadi aku deketin deh. Zoom in. Zoom out. Ntar mainnya zoom in, zoom out ya. Seburam itu kah, guys? Dan ntar aku ganti warnanya aja deh. C, kata si lumba-lumba. Kata yang paling tepat untuk melengkapi nomor 15 ya, masih titik-titik lagi ya. Tapi oke, teksnya udah beda. Tapi dia masih potongan dari kalimat potongan dari teks yang di atas tadi. Kayaknya kemarin autofocus ke tangan kayaknya. Kalau sekarang kan enggak kan? Karena beda handphone, aku udah bukan ganti handphone sebenarnya. Kayak ini sebenarnya cepat banget ini panas mah kalau dibawa live. Kasihan handphone aku. Agak jelas kok kak. Oke. Lanjut ya. Tadi nomor berapa sih tadi? Nomor 15 ya. Nah, yang paling tepat untuk titik-titiknya. Namun upaya titik-titik ya. Dia ke teks ya guys ya. Jangan salah kayak yang tadi. Menjauh dari Oke, apa jawaban kalian? Udah nemu jawaban kah? Bila ternyata pada bilang C ya. Serentak. Oke. Aku baca kali ya. Ancaman sampah plastik telah mendorong beragam gerakan yang menyerukan gaya hidup bebas plastik hingga munculnya produk-produk lokal ramah lingkungan seperti sedotan stainless dan alat makan bambu. Beberapa daerah antara lain Bali, Bogor, Jambi, dan Balikpapan bahkan telah menerapkan aturan penggunaan kantong plastik. Namun upaya serentak tersebut apakah udah cocok kata serentak? Kayaknya belajar soal-soal tapi kayak iya. Ayo, apakah serentak paling cocok? Namun upaya kalau dari ada yang jawab ada yang A. Simultan itu kayak tiba-tiba loh. Nah, yang ini kan bukan tiba-tiba sih menurut aku. Serentak. Menurut aku itu masih kurang cocok sih sebenarnya serentak dan serempak ini dipakai di sini. Kenapa masih besar-besar tuh? Iya, masih. Ini si Milky jago banget nih. Nah, dia itu lebih cocok yang masif. Tapi masifnya yang E ya. Kalau yang dia aku nggak tahu masif apa itu. Kayaknya tuh salah. Maksudnya disengaja pengecoh ya. Nah, kenapa namun upaya masif tersebut masih belum cukup gitu ya. Nah, dimana tadi artinya masif itu adalah bisa sangat luas gitu loh. Jadi upaya yang besar-besaran gitu loh. Bisa juga artinya besar-besaran. Gitu. Jadi yang paling cocok adalah upaya masif. Gitu. Itu opsi A apaan? Opsi K simultan. Simultan. Oke. Aman. Kak jelasin arti dari setiap opsinya.
serempak berarti serempak dan serentak itu sama sih. Kalau kalau masih yang D tadi sebenarnya aku udah sempat bilang guys, kalau yang D itu nggak ada deh, masih yang D itu nggak ada. Itu kayak kalau buat soal namanya pengecoh gitu loh, kan D sama E kan hampir sama, cuman orang kan bakalan tertipu dengan yang masif yang mana nih yang benar, yang double S atau bukan gitu dia. Jadi yang benar kalau tulisan masif itu yang E, kalau yang itu yang persis salah gitu. Kalau simultan itu kayak apa ya, bersamaan juga sih artinya simultan. Ini bersamaan, ini sebenarnya sama semua, hampir bersamaan. Jadi dia upaya bersamaan tersebut gitu, atau serentak gitu lah ya. Tadi Kak bilang sempatnya serentak gitu, bersamaan atau serentak. Serentak udah emang udah gak ada kata lain lagi kan. Kalian kayaknya udah tau lah artinya serentak kan. Yaudah serentak yuk kita ini gitu ya. Jadi yang paling cocok itu lah yang E. Kalau yang D tadi tuh arti yang persis salahnya, tulisan pasif yang salah gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 16 biar kita selesai di 22.30 kali ya. Biar kalian sempat malam mingguan, sleep callan mungkin. Penulisan berkata yang benar dalam kalimat tersebut kecuali. Oke. Ini syarat-syarat penulisan huruf kapital udah pada jago kayaknya nih. Karena mulai dari SMP udah belajar itu ya. Oke. Nah, penulisan kata yang langsung ya nomor 1, badak di Pulau Sumatera semakin berkurang. Ini benar gak? Kalau dari kalian, badak di Pulau Sumatera. Penulisan huruf kapital benar kecuali kecuali ya. Kecuali guys, maaf ya. Sebenarnya penulisan Sumateranya yang kurang enak ya, harusnya Sumatera ya. Tapi kan ditanya kan kapital ya. Let's say lagi salah ini, harusnya ini udah oke. Udah benar. Kenapa salah? P dan S-nya kan harus sama. Harus sama-sama kapital maksud aku. Yang kedua, tegangan listrik di rumah kami 220 volt. Ini benar. Cuma di awal doang yang apa ya? Yang kapital. Oke. B enggak sih? B apa tuh? 2 dan 3. Oh, kenapa salah yang nomor 2? Aku cek dulu deh yang 3 ya. Sebagai orang timur, menghormati adat istiadat kita. Oke. Orang timur ini masih cocok guys. Yang 4, harga gula Jawa. Gula Jawa bukan Pulau Jawa ya. Ini harusnya Jawanya J-nya kecil guys yang ini. Karena gula Jawa dia bukan ngomongin bukan nama tempatnya. Jadi langsung gula Jawa biasa. Nah, Sapa sedang menonton film Korea. Kayaknya harusnya Korea kapital ini guys. Ini harusnya kapital. Semoga bisa dibedain ya. Korea. Kayak gitu. Berarti karena tanya yang kecuali berarti jawabannya adalah yang 45. 45 mana tuh? Oh, iya, 4 dan 5 ya. 220 volt harusnya Kak. Ntar. Oh iya, ini ada volt. Ntar, ini masa sih kok jadi 220 volt pakai. Ntar kalau kita lihat nih ya. Ntar kita kalau misalnya kalau dari aku dia udah pas gitu ya. Karena kadang kalau bahasa Indonesia ini honestly itu lebih gampang memperdebatkan di bahasa Indonesia, lebih rentan diperdebatkan daripada matematika. Ntar penulisan 2 volt masih di menurut KBB ya. Atau mungkin ada ini ya kali ya, update. Karena di PUWB pun di ini guys, di update. Penulisan 220 volt. Aturan-aturannya tuh kadang ini dia guys, apa namanya, berubah. Jadi ada kata-kata yang dia tuh aturannya benar berubah gitu. Ntar aku cek deh yang ini 220, nggak ada deh.
Volt. Emang disingkat huruf gede semua. Gimana tuh maksudnya? Gula Jawa jenis gula. Iya, gula Jawa itu jenis gula. Jadi dia huruf kecil aja. Satuan harus huruf kecil nggak sih? Gimana? Ntar. Kan sama-sama nggak ngomongin tempat ya. Bentar, loh, volt emang gede nggak sih? Kan yang aku tahu itu voltnya itu gede sih. Atau aku PR ya, ini PR dulu deh daripada kita stuck di sini ya. Tandain ya guys ya. Ini untuk tahu ini masih PR. Aku tandain. Nanti boleh didiskus di next atau di grup ya. Kalau kalian nanti dapat, kenapa pada join grup kan? Karena kalau nyarinya sekarang pun yang ada kalian akan terkacangin gitu loh. Mana tahu ada yang terupdate gitu. Aku sangat open dengan update informasi atau ilmu baru juga ya gitu. Aku nggak ini kok. Nggak harus ini nggak gitu ya. Tanya di Meta, AI, di WA aja Kak. Ya udah kalian dulu yang nanya. Kalau nanti kalian nanya, kalian terabaikan di sini. Oke, pokoknya aku udah tandain tuh PR dulu. Nah, atau kalau kalian sambil searching sekarang boleh banget. Oke. Lanjut ya, nomor 17. Kalimat berikut ini yang seluruh katanya ditulis dengan menggunakan ejaan yang sesuai dengan ejaan Puebi adalah. Oke, yang mana nih kira-kira guys yang sesuai dengan ejaan Puebi? Kalau udah nemu boleh langsung dikasih tahu jawabannya yang mana. Coba yang A, puji syukur. Ditanya tadi yang sesuai ya. Anyway, bukan yang salah. Berarti kalau misalnya kalau kita tahu, kalau misalnya nih jawabannya bukan A nih, berarti kita kalau boleh tahu salahnya di mana gitu ya. Oke, yang A, puji syukur dipanjatkan. Lucu nih, katanya dipanjatkan. Puji syukur dipanjatkan dari Allah yang Maha Kuasa atas terselesaikannya penulisan buku pengantar akuntansi. Oke, kira-kira ada yang salah nggak di sini? Dia yang semuanya sesuai dengan Puebi ya. Oke, yang mana? Yang A sesuai nggak? Atas terselesaikannya penulisan buku pengantar akuntansi. Yang mana guys? Salahnya A di mana? Halo, aku baru gabung. Hai Z. Yang Maha Kuasa atau Maha Kuasa Kak? Oh, oke. Kalau yang Maha Kuasa itu mahasiswa, kayak mahasiswa guys. Mahasiswa digabung atau enggak, tapi dia M-nya harus kapital setahu aku. Ya harus kapital, bukan setahu ya, emang harus kapital ya. Kalau hadirat Allah yang Maha Kuasa atas terselesaikannya penulisan buku pengantar akuntansi. P, A udah cocok sih. P sama A nya bukunya kecil, penulisan. Kecuali setauku yang Maha Esa doang loh guys, yang dia tuh ini terpisah. Atau ada update dari kalian nggak? Oh ya, yang tadi kalau udah nemu yang tadi boleh ya guys. Kayak Kak segini ya, jadinya dia pakai V-nya kapital atau kecil gitu ya. Yang Maha Kuasa. Oh wait, mahasiswa, Maha Esa terpisah. Mahasiswa doang yang gabung karena dia nggak ini. Oh ya, ini terpisah deh. Harusnya dia terpisah, lebih cocok terpisah guys nih. Tapi kalau terpisah dua-duanya kapital ya. Oke, dua-duanya kapital berarti kan, maksudnya M sama K-nya. Maha terus Kuasa. Kurang tahu, di ChatGPT yang salah 23 sama 45 Kak, katanya duanya harusnya Paul kecil dan 3 Timur kecil. Anyway, ChatGPT kadang agak ngaco sih ya. Nanti aku coba tanya teman aku lagi deh, kalau misalnya ini yang lebih update dengan itu ya, tahu
Lihat nanti aku kalau nggak cek lihat panduan PUEB lagi ya. Oke. Lanjut. Isinya membahas masalah pompa sentrifugal. Ini P-nya kecil aja. Jangan pakai hitam deh, pakai merah ya. P-nya kecil. Keren udah ganti warna cuy. P-nya kecil. Oke, P kecil aja, nggak perlu kapital. Yang C, sebelum membicarakan matkul. Wih, singkat matkul itu apa guys? Mata kuliah ya. Lanjut. Sebelum membicarakan matkul, masih harus memahami ekonomi yang dibahas dalam ekonomi umum. Ekonomi perusahaan, matkul ekonomi perusahaan. Kayak ini yang matkul dia ejaannya harusnya mata kuliah aja sih menurut aku. Matkul itu kalau kalian lagi santai banget, oh ya udah matkul apa guys gitu, harusnya mata kuliah. Yang dia pembicaraan ini langsung diarahkan pada masalah pertanian. Masalah pertanian P-nya nggak usah kapital, ini kecil aja. Oke, P kecil. Terus yang apa dong jawabannya nih? Sebenarnya yang C ini tinggal matkulnya doang nih yang agak ngaco. Yang lainnya tuh sesuai sih ya. Kursi dulu yang E ya, mantap jawaban yang E. Namun masih sedikit mengenai bidang elektro yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Oke, dari kalian ini cocok nggak? Bidang elektro, E-nya tuh cukup kecil kan? Nah, berarti nggak ada jawaban yang benar dong. Karena ada matkul doang sih sebenarnya. Andai kan ini kapital di kalian yang kalau misalnya ini kita anggap matkulnya nggak masalah ya, mata kuliah gitu, ini harusnya benar berarti gitu harusnya, karena ekonomi perusahaan, ekonomi umum ini sesuai nih, ilmu ekonomi itu kapitalnya tuh sesuai guys gitu ya. Oke. Jadi enggak, yang elektro itu E-nya kecil, ini E-nya salah sorry, pakai ini harusnya huruf kecil, enggak gede, enggak kapital maksudnya kok. Nah, jadi kalau kita lihat kan sebenarnya kan yang ditanya itu kayak dari segi huruf ya, penggunaan hurufnya gimana gitu. Itu paling cocok paling yang C. Kecuali tadi ada kata matkul. Matkul itu kayak kalau dia itu kalau ditanya dia yang nggak efektif, mungkin ya nggak efektif, tapi kalau sesuai ejaan dia udah aman kok gitu ya. Oke, aman. Nomor 18. Oke. Nomor 18 yes, aman. Oke. Nomor 18 apa sih tanya? Perhatikan kedua teks. Sorry. Kayaknya ini ke distract, ini nomor 18 masih ini masih nomor 18 guys. Ini 18-nya, ini 19, kayaknya ini 20. Dia kebuat dong itunya. WM-nya bikin pusing. Iya, maaf ya nanti. Oh iya, ini malah kedua kali nih. Maaf banget. Ya nanti dibuang aja ya WM ya. Watermarknya. Maafin. Dia sampai 2 kali lagi, makanya dia makin pusing kan. Kalau 1 aja udah kurang cocok ya warnanya ya. Nanti kita usulkan ganti. Buat desain lagi dong gitu. Oke. Lanjut nomor 18. Oh iya, yang belum follow silahkan follow. Nanti boleh join di grup kita juga guys, atau di channel. Oke, lanjut ya. Tujuan yang paling sesuai dengan kedua teks tersebut adalah, udah pusing gak kalian bacanya? Ada 2 teks A dan teks B. Tujuan yang paling sesuai, tujuan. Sungguh pun sudah ada program yang namanya BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Masih banyak anak Indonesia yang kesulitan mengakses pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Berdasarkan angka resmi yang dikeluarkan pemerintah, angka putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP sekitar 768.960 orang, yang terdiri atas 527.850 siswa SD dan 251.110 siswa SMP. Belum lagi masih ada sedikitnya 8,3 juta orang Indonesia yang masih buta huruf. Itu teks A. Teks B. Salah satu penyebab lancarnya penuntasan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Bandung adalah adanya
turunnya dukungan BOS yang dikucurkan sejak tahun 2005. Memasuki tahun 2019, program BOS mengalami perubahan tujuan. Peningkatan dan orientasi dari yang semula untuk perluasan akses menjadi peningkatan kualitas. Jumlah siswa yang menerima dana BOS di Kabupaten Bandung tercatat 511 anak, masing-masing SD negeri sekian, SD swasta derajat sekian siswa, SMP sederajat sekian, dan SMP swasta derajat sekian gitu. Oke, kira-kira tujuannya apa guys? Ini tadi aku skip baca angkanya ya, biar nggak capek. Biar udah capek maksudnya. Oke, berarti yang mana dari kalian? Yang jadi tujuan dari teks itu. Teks A itu ngebahas tentang jumlah siswa yang menerima BOS ya. Ya. No, itu yang B. Kabupaten Bandung itu dibahas di sini nggak ada ngebahas Bandung ya? Enggak. Yang A itu nggak ada bahas Bandung, berarti yang ada itu Bandung itu di B. Wow, berarti kira-kira tujuannya apa guys? Dia tetap ngebahas tentang dana BOS tapi ya. Kalau yang ini ngebahasnya adalah angka tingkat putus sekolah. Yang teks A, teks B itu menyatakan yang dapat dana BOS itu sekian gitu loh. Oke. Berarti paling cocok dia bahasannya adalah kedua teks mengungkapkan kegagalan BOS, kedua teks mengungkapkan keberhasilan BOS. Teks A mengungkapkan kegagalan BOS, sedangkan teks B mengungkapkan keberhasilan BOS. Teks A mengungkap keberhasilan BOS, sedangkan teks B mengungkap kegagalan BOS. Yang ini sih sebenarnya kegagalan BOS. Kalau yang ini mau kegagalan BOS enggak. Yang teks B itu banyak ngebahas keberhasilan, tapi kalau yang A ini masih banyak anak Indonesia yang ini gitu. Dia masih kayak kegagalan kalau yang A sebenarnya. Oke, berarti yang paling cocok yang mana nih? Teks A mengungkap akibat kegagalan. Ya, kayaknya yang ini yang paling cocok nih. Sedangkan teks B mengungkap penyebab keberhasilan BOS. Bentar. Teks A mengungkap keberhasilan BOS, sedangkan teks B mengungkap kegagalan. Kebalik ya? Oh, yang D dong berarti. Aku kebalik salah. Entar. Teks A mengungkap kegagalan BOS, teks B mengungkap keberhasilan BOS. Aku juga ikut ke Gojek dengan watermarknya dong. Yes, berarti yang C yang benar guys. Karena tadi yang A itu banyak ngebahas gagal meskipun udah ada dana BOS, itu data nggak masuk sekolah itu masih banyak loh gitu. Kalau di B itu udah dibahas berhasil loh gitu, bahkan dana BOS itu didapat sekian orang gitu, di SD sekian, SMP sekian gitu ya. Oke, so the answer is C. Lanjut yang nomor 19, persamaan yang tepat berdasarkan kedua teks di atas adalah. Persamaannya apa guys? Sama-sama menjelaskan keberhasilan BOS, bukan kegagalan BOS, enggak. Membahas Bandung, enggak. Membahas Indonesia sebagai tempat dan enggak. Dia lebih ke A, berarti menjelaskan secara detail jumlah siswa sebagai data yang dimiliki. Kalau yang A kan dia ngebahas jumlah siswa yang putus sekolah meskipun udah dana BOS. Kalau yang B itu dia ngebahas data siswa yang menerima dana BOS di Bandung gitu. So jawabannya yang A. Lah bukan E ya. Enggak. Kalau yang yang itu kurang dia. Dia ngebahas akibat kegagalan BOS dan penyebab keberhasilan BOS, itu kayak kurang kata akibatnya itu sih, penyebabnya. Akibat dan penyebabnya kayak kenapa emang dibahas apa? Kenapa dia berhasil? Apakah karena misalnya gubernurnya bagus atau segala macam? Kan enggak. Dia kan cuma mengungkapkan data, ada sekian orang loh yang menerima dana BOS gitu. Jadi kata akibatnya tuh yang membuat dia salah. Kalau yang nomor 19, jadi yang paling cocok itu yang C. 18 sorry. Kan gara-gara salah nih. Lanjut nomor 20. Bagaimana sikap penulis berdasarkan di teks A, tergambar di teks A. Nah, di teks A tadi yang memaparkan kekurangan dari dana BOS itu gitu loh. Ya, dia udah ada dana BOS tapi masih banyak yang putus gitu. Kira-kira yang mana nih? Sungguh pun ada statement tadi ya. Sungguh pun sudah ada program yang namanya dia ada statement sungguh pun guys. Kayak gimana ya?
kayak kok bisa sih gitu, padahal udah ada ini loh gitu. Nah, dilanjutkan masih banyak, nah gitu. Berarti lo bisa cek kemana tuh, menyalahkan pemerintah? Enggak juga sih, berterima kasih enggak, mendukung pemerintah enggak, menolak bos, bukan menolak bos cuy, yang kayaknya sih, kayak kok bisa ya dana bosnya udah ada tapi nggak optimal gitu. Jadi lebih cocok itu yang heran dia gitu, kok bisa sih gitu. Yes, jawabannya ya. Oke deh guys, mau capture atau gimana? Jangan lupa guys di ini SSK. Oke nih, dari SS lah, kalian nanti yang kirim ya, karena setelah ini kayaknya aku mau tidur guys, aku udah teper banget. Sebenarnya nggak juga sih, karena aku masih ada utang buat pokep. Kadang buat video konten aja tuh ternyata ada susah guys, kayak harus ngetik ulang, gambar ulang. Makanya please ya didukung kakak ya guys, di follow, di subscribe YouTube aku, kirim dong guys. Iya nanti kirim ya, burung kamera saya kak ya, yang terang dong kameranya guys, karena honestly tadi ya, kalau aku yang foto kayaknya kameraku juga buram deh. Jangan lupa guys join di saluran. Aku coba ya, aku coba foto kalau aku pakai yang ini, oke nggak? Karena aku malas capture guys, capture dari di iPadnya langsung. Kenapa malas? Karena grup aku itu adanya di handphone doang. Oh ya, yang tadi ada yang nemu nggak? Aku takut nanti aku kelupaan juga loh. Kalau selesai hari ini oke banget, yang tentang foto itu. Kenapa aku jadi merasa lapar guys? Pernah nggak kalian kelaparan setelah belajar? Lapar, haus, segala macam. Pot emang harus kecil kak kalau di Google. Oke, double T. Double T apa? Saluran ada kak? Ada. Ada guys, salurannya tuh kamu cari dari Oke, tolong ke infonya ya Pororo, nanti kita coba cek lagi. Nah, ya ini. Nih dari Instagramnya aku aja, Instagram Rombelta. Ada nih saluran ini, ada saluran dan ada ininya. Ada grupnya aku belum gak buat di sini karena maksimal cuma 5. Jadi kamu join saluran aja, saluran WA itu aku kirim kok. Ada link untuk grupnya gitu. Emang ada grup di TikTok? Kayak enak gak sih kalau nggak ada? Emang enak ya kalau di TikTok? Iya, ini ada di link yang ini ya. Aku gak pernah buat grup di TikTok guys, honestly gak tuh. Sejujurnya aku masih kayak user baru di TikTok gitu loh. Kalau bisa di follow dong akun TikTok aku pribadi guys. Maksudnya linknya kak. Oh nggak bisa. Jadi di TikTok itu bisanya itu kita link itu tuh lemon 8, terus Instagram, sama YouTube, sama X kayaknya, sama Twitter. Tapi aku nggak tahu kenapa aku udah berulang kali coba linkkan si Instagramnya itu ke TikTok, gak bisa guys, kayak dibilangnya tuh invalid terus gitu. Bahkan aku udah sampai kayak minta bantuan ke CS-nya tetap aja belum dapat.